Di antara keramaian pusat perbelanjaan malam itu, langit sudah lama menutup harapan dengan warna gelap yang pekat. Lampu-lampu toko menyala terang, namun tak mampu menghapus gelisah dari wajah seorang pria tua yang berjalan pelan di trotoar. Kemejanya lusuh, sandal jepitnya sudah aus, dan tangan kirinya menggenggam erat dompet kulit tua yang terbuka. Isinya hanya beberapa lembar uang ribuan dan sebuah foto usang seorang wanita muda bersama anak kecil. Namanya Pak Mahmud. Usianya sudah lewat kepala 7, tapi langkahnya tetap ia ayunkan dengan harapan yang nyaris pupus. Ia datang dari pinggiran kota, menempuh perjalanan panjang demi sesuatu yang tak banyak orang tahu, bukan untuk membeli emas, bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk mencari obat cucunya yang sedang sakit keras di rumah. Tapi dompet terbuka itu menjadi awal dari bencana malam itu. Di depan toko emas yang mewah, Pak Mahmud berhenti sejenak. Ia menempelkan wajah ke kaca, matanya tertuju pada sebuah kalung kecil yang menurutnya mirip milik almarhumah istrinya. Ia hanya ingin melihat, bernostalgia, namun keraguan masyarakat sering tak memberi ruang bagi orang seperti dirinya. Seorang pengunjung yang melihat dompetnya terbuka dan gerak-geriknya yang mencurigakan langsung berteriak, "Maling!" Seketika, suasana berubah kacau. Beberapa orang mengerumuninya, dan tak lama kemudian 3 orang polisi datang tergesa-gesa. Tanpa banyak tanya, mereka langsung memegang tangan Pak Mahmud, mendorongnya ke tembok dan meminta keterangan. Lelaki tua itu hanya bisa tergagap, bingung, matanya berkaca-kaca melihat banyak mata penuh prasangka mengarah padanya. "Ampun, Pak, saya bukan maling," suaranya serak, nyaris tenggelam dalam hiruk-pikuk. "Saya cuma lihat-lihat, saya bukan mau ambil apa-apa." Namun suara lirih itu kalah oleh sorakan massa yang mulai merekam dengan ponsel, mengabadikan detik-detik yang mereka anggap seru. Tidak ada yang bertanya kenapa ia di sana. Tidak ada yang ingin tahu kenapa dompetnya terbuka. Semua terlalu cepat menarik kesimpulan dari penampilan. Salah satu polisi mulai memeriksa dompetnya. Di dalamnya, mereka menemukan uang recehan, surat keterangan pengobatan, dan foto seorang bocah yang mengenakan selang oksigen di hidung. Polisi itu mulai ragu. Matanya menatap Pak Mahmud yang kini mulai terisak dalam diam, tubuhnya gemetar menahan malu dan takut. "Maksud Bapak kesini apa?" tanya polisi itu akhirnya, lebih lembut dari sebelumnya. Suara itu menghentikan waktu sejenak. Pak Mahmud menoleh pelan, menghapus air mata dengan ujung kemejanya. "Saya cuma mau cari obat, buat cucu saya, Pak. Saya gak ada uang cukup, tadi saya berharap ada yang bisa bantu. Saya lihat toko ini terang, saya kira bisa tanya." Kerumunan mulai hening, sorotan mata yang tadinya tajam kini berubah. Beberapa menunduk, tak lagi yakin pada amarah mereka. Malam itu, dompet yang terbuka bukan milik seorang pencuri, melainkan milik seorang kakek yang hampir kehilangan segalanya, namun tetap membawa harapan kecil dalam lembaran foto dan surat rumah sakit. Suasana di depan toko emas itu berubah menjadi senyap yang menyayat. Pak Mahmud masih berdiri dengan tubuh gemetar, diapit oleh 2 polisi yang kini mulai ragu akan tuduhan yang baru saja mereka percayai. Beberapa warga yang tadinya antusias merekam, perlahan menurunkan ponsel mereka. Mereka tak menyangka bahwa pria tua yang dituduh maling itu menyimpan kenyataan yang jauh lebih pilu. Salah satu polisi, Bribka Andi, membuka dompet Pak Mahmud lebih teliti. Di balik foto bocah kecil dengan selang oksigen, ada secarik kertas terlipat rapi. Ketika dibuka, terlihat tulisan tangan dokter dengan tinta yang mulai pudar, lengkap dengan daftar resep obat dan catatan kondisi kesehatan cucunya, asma kronis, terapi oksigen harian, perlu inhaler setiap malam. "Apa ini cucu Bapak?" tanya Bribka Andi, nadanya lebih lembut, matanya mulai berkaca-kaca. Pak Mahmud mengangguk pelan, lalu duduk lemas di trotoar, tak mampu lagi berdiri. "Dia satu-satunya keluarga yang saya punya sekarang, ibunya meninggal waktu lahiran, ayahnya pergi entah kemana. Saya cuma tukang sapu jalan, Pak, tapi saya gak bisa lihat dia kesakitan lagi." Tangis Pak Mahmud pecah, dan untuk pertama kalinya malam itu, semua orang benar-benar melihatnya, bukan sebagai tersangka, tapi sebagai seorang kakek yang sedang berjuang sendiri melawan hidup yang kejam. Beberapa warga mulai mendekat, ada yang mencoba menenangkannya, ada yang hanya bisa menatap dengan penyesalan. Seorang ibu muda yang tadinya berdiri paling depan, mendekat dan menggenggam tangan Pak Mahmud. "Maafkan kami, Pak, kami terlalu cepat menuduh," katanya lirih. Air mata mulai jatuh dari mata banyak orang, termasuk polisi yang tadi menahannya. Pak Mahmud hanya mengangguk pelan,
tidak menyalahkan siapapun. Saya cuma ingin cucu saya bisa tidur nyenyak malam ini, tanpa sesak, tanpa tangis. Itu saja yang saya mau. Bribka Andi menoleh pada rekan-rekannya. Ia tahu ini bukan urusan mereka sepenuhnya, tapi hatinya tak bisa diam. Ia mengambil uang dari dompetnya sendiri, lalu berkata, "Pak, ini uang saya. Buat beli obat cucunya. Bapak gak salah apa-apa, Bapak cuma seorang kakek yang terlalu kuat menanggung semuanya sendiri." Tindakan itu memicu reaksi berantai. Beberapa warga ikut menyumbang, ada yang memberi uang, ada yang menawarkan tumpangan. Toko emas yang tadinya jadi saksi kekacauan, kini menjadi tempat lahirnya kepedulian. Bahkan pemilik tokonya sendiri keluar dan memberikan bantuan tanpa banyak bicara. Pak Mahmud tak bisa berkata apa-apa. Tangisnya tak bisa dibendung. Ia memeluk Bribka Andi seolah menemukan anak yang tak pernah ia punya. Terima kasih, katanya berulang-ulang. Dunia malam itu terasa sedikit lebih hangat, sedikit lebih manusiawi. Namun dalam hatinya, ia tahu perjuangannya belum selesai. Esok ia harus kembali bekerja, kembali mengais rezeki demi cucu yang terbaring lemah di rumah kontrakan kecil. Tapi malam ini, ia tak sendiri. Malam ini, dunia memberinya harapan, meski hanya sekejap, cukup untuk membuatnya bertahan. Di balik dompet tua itu, tersembunyi cerita tentang cinta tanpa syarat. Tentang pengorbanan, tentang luka yang ditanggung diam-diam oleh orang-orang yang sering kita abaikan. Dan malam itu, semua orang belajar satu hal, penampilan bisa menipu, tapi ketulusan tak pernah bisa disembunyikan. Malam itu, setelah kerumunan bubar dan lampu-lampu toko mulai padam, Pak Mahmud menumpang mobil patroli polisi yang mengantarnya pulang. Di kursi belakang, ia memeluk tas kecil berisi inhaler dan 2 strip obat yang baru saja dibelikan oleh warga dan polisi. Matanya masih merah, namun senyum tipis mulai menghiasi wajahnya yang dipenuhi kerutan. Harapan yang nyaris padam, malam ini kembali menyala, meski kecil, tapi cukup untuk menerangi langkahnya yang rapuh. Mobil berhenti di sebuah gang sempit. Pak Mahmud turun, mengucap terima kasih sambil menunduk dalam. Bribka Andi hanya mengangguk, lalu menatapnya penuh hormat. "Jaga kesehatan ya, Pak. Dan kalau butuh bantuan, jangan segan-segan cari kami lagi," katanya sebelum pergi. Pak Mahmud hanya menjawab lirih, "Terima kasih, Nak, lebih dari yang bisa saya balas." Ia melangkah pelan menembus gelap gang yang lembab dan sempit, melewati jemuran tetangga dan pintu-pintu kayu rapuh. Di ujung gang itu, ada satu pintu reyot yang dicat biru pudar, rumah kontrakannya. Ia membuka pelan, dan dari dalam terdengar suara napas berat seorang anak kecil. "Dita," panggilnya lembut. Di dalam kamar sempit tak lebih dari 3 kali 3 meter, seorang bocah perempuan terbaring. Lemah, tubuhnya kurus, rambutnya tipis, dan dadanya naik turun cepat seolah tengah berpacu dengan waktu. Tabung oksigen kecil berdiri di sudut ruangan, hampir kosong. Melihat kakeknya masuk, Dita berusaha tersenyum. "Kakek, pulang." Pak Mahmud segera mendekat, menaruh tas kecil di samping bantal, dan mengusap kening cucunya. "Kita punya obat, Nak, malam ini kamu bisa tidur lebih nyenyak," ucapnya dengan suara bergetar. Dita tersenyum, meski matanya tampak lelah. Ia tak tahu perjuangan kakeknya malam itu, tapi ia tahu bahwa pelukannya adalah tempat teraman di dunia. Pak Mahmud duduk bersandar di dinding, memeluk cucunya yang perlahan tertidur. Matanya menatap langit-langit kamar yang mulai lapuk, pikirannya melayang ke masa lalu. Betapa hidup berubah begitu cepat. Dulu ia memiliki rumah, istri, anak. Kini hanya kamar sempit dan cucu yang menggantungkan hidup padanya. Tapi ia tak menyesal. Cinta tidak butuh ruang besar, cukup hati yang luas. Di luar, suara hujan mulai turun perlahan, menyentuh atap seng dengan irama melankolis. Pak Mahmud memejamkan mata, mendekap Dita lebih erat. "Selama kakek masih hidup, kamu gak akan sendiri," bisiknya, meski ia sendiri tak tahu sampai kapan tubuh tuanya mampu bertahan. Esok adalah hari baru, dengan tantangan yang belum pasti. Tapi malam ini, di kamar sempit itu, ada kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Ada cinta, ada pengorbanan, dan ada seorang kakek yang terus berjuang di tengah kerasnya dunia. Pak Mahmud tahu, ia bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Tapi bagi Dita, ia adalah segalanya. Ia adalah rumah, obat, pelindung, dan doa yang tak pernah putus di setiap napas. Dan bagi dunia, malam itu,
ia menjadi cermin tentang makna sejati dari kemanusiaan yang sering terlupakan. Karena kadang, dari dompet yang terbuka, kita menemukan hati yang tak pernah tertutup untuk berkorban. Pagi menyapa dengan sinar matahari yang menyelinap malu-malu di sela-sela dinding kayu yang retak. Pak Mahmud bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap wajah cucunya yang masih tertidur, dengan napas yang lebih tenang sejak obat malam tadi diberikan. Ada sedikit warna kembali di pipi pucat Dita. Senyum kecil mengembang di wajah Pak Mahmud, senyum penuh syukur, meski tubuhnya terasa lebih lelah dari hari kemarin. Hari itu ia harus kembali menyapu jalanan kota. Upah harian yang tak seberapa itulah yang menjaga dapur kecilnya tetap berasap. Ia menyiapkan air hangat seadanya untuk Dita, meninggalkan sepiring nasi sisa semalam, dan menyelipkan pesan kecil di samping tempat tidur. Kakek keluar kerja, Dita sayang. Jangan takut, ya, doakan kakek sehat. Di jalanan, Pak Mahmud kembali mengenakan rompi oranye dan memegang sapu lidi panjang. Sinar mentari mulai terik, namun langkahnya tetap lambat dan hati-hati. Ia menyapu bukan hanya debu kota, tapi juga luka hatinya yang dalam. Orang-orang berlalu begitu saja, sebagian tak menyadari kehadirannya. Tapi ia tak peduli, ia bukan ingin dilihat, hanya ingin cukup untuk bertahan. Namun, siang itu tubuhnya terasa berbeda. Pandangannya mulai berkunang, langkahnya goyah. Ia bersandar di tiang lampu lalu lintas, menarik napas panjang, namun terasa sesak. Bismillah, gumamnya, mencoba kuat. Ia tahu tubuh tuanya mulai tak sanggup. Tapi bagaimana bisa ia berhenti, jika cucunya masih butuh makan dan obat? Seseorang mendekat, seorang pemuda ojek online, yang rupanya mengenali Pak Mahmud dari kejadian malam sebelumnya. Pak, Bapak gak apa-apa? Tanyanya cemas. Pak Mahmud tersenyum kecut, mencoba menegakkan badan. Gak apa-apa, nak, kakek cuma butuh istirahat sebentar. Namun saat pemuda itu hendak pergi, Pak Mahmud terjatuh. Sapu di tangannya terlepas, tubuhnya roboh perlahan di atas trotoar. Orang-orang mulai mendekat, panik. Beberapa menelpon ambulans, sementara pemuda tadi menopang tubuh rapuhnya. Tahan, Pak, Bapak kuatkan. Ayo, kita bawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Pak Mahmud berusaha membuka mata. Ia menggenggam tangan si pemuda dan berkata pelan, kalau kakek gak kuat, tolong Dita ya, nak. Jangan biarkan dia sendirian. Pemuda itu tak bisa menahan air matanya. Bapak jangan bicara begitu. Bapak kuat. Demi Dita, kita lawan semua ini bareng-bareng. Setibanya di rumah sakit, tim medis segera membawa Pak Mahmud ke IGD. Detak jantungnya melemah, tekanan darahnya turun drastis. Di ruang tunggu, pemuda itu terus menggenggam dompet tua milik Pak Mahmud yang sempat tercecer, dompet yang sama, berisi foto Dita dan surat rumah sakit. Dunia terasa berat, dan waktu bergerak lambat. Sementara itu di kontrakan, Dita bangun dan mendapati pesan kecil kakeknya. Ia membaca dengan mata berbinar, tak tahu bahwa pada saat yang sama, kakeknya tengah bertarung antara hidup dan mati. Ia mengambil foto kakeknya yang tersimpan di bawah bantal, lalu memeluknya erat. Cepat pulang, Kek, Dita tunggu. Di rumah sakit, dokter keluar dengan wajah murung. Kondisinya kritis, tapi ada sesuatu yang menahannya. Saya rasa itu karena dia belum siap pergi. Mungkin karena seseorang yang sangat dia sayangi, pemuda ojek itu segera mengambil ponselnya dan menghubungi nomor tetangga Pak Mahmud, meminta mereka membawa Dita ke rumah sakit secepat mungkin. Karena dalam hidup, kadang yang bisa menyelamatkan seseorang dari batas kematian, bukan obat, bukan uang, tapi suara kecil dari orang yang paling dicintai. Dan saat itu, hanya satu suara yang bisa memanggil kembali jiwa Pak Mahmud yang nyaris pergi, suara Dita. Langkah kecil Dita menyusuri lorong rumah sakit yang terasa panjang dan dingin. Tangannya digenggam erat oleh Bu Rini, tetangga yang dengan sigap membawanya begitu mendapat kabar dari pemuda ojek yang menghubungi mereka. Dita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya diberi tahu bahwa kakeknya sedang sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi hatinya terasa berat, seolah firasat buruk menggantung di udara. Sesampainya di ruang ICU, Dita melihat tubuh kakeknya terbaring lemah di ranjang putih, dikelilingi alat-alat medis dan suara mesin yang berbunyi pelan namun menegangkan. Wajah Pak Mahmud pucat, selang oksigen menutupi hidungnya, dan tangannya yang biasanya hangat kini dingin dan kaku. Dita langsung mendekat, memanggil dengan suara gemetar, "Kakek, ini Dita, Dita datang, Kek." Tak ada jawaban.
Tapi monitor detak jantung menunjukkan sedikit perubahan. Garis yang semula bergerak lambat mulai berdetak sedikit lebih cepat. Dokter yang berdiri di samping mereka tertegun. Dia mendengar, bisiknya. Teruskan, panggil dia. Dita mengusap tangan kakeknya yang keriput, lalu menunduk dekat ke wajahnya. Kakek jangan pergi ya, Dita belum bisa sendiri, Dita masih butuh pelukan kakek, butuh cerita-cerita malam sebelum tidur, Dita belum kuat tanpa kakek. Air mata jatuh di pipi kecil Dita, satu persatu membasahi tangan Pak Mahmud. Dan saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jari-jari tangan Pak Mahmud bergerak sedikit. Kelopak matanya berkedip pelan. Semua yang menyaksikan terdiam, menahan napas, menunggu keajaiban. Dengan sisa tenaga yang nyaris tak ada, Pak Mahmud membuka mata, samar-samar. Pandangannya kabur, namun suara Dita menjadi cahaya dalam gelap kesadarannya. Dita, kakek, masih di sini, katanya pelan, hampir tak terdengar. Tapi bagi Dita, itu adalah suara terindah yang pernah ada. Tangis pecah di ruangan itu. Bu Rini menutup mulutnya sambil terisak, pemuda ojek di pojok ruangan memalingkan wajah, menyeka air mata diam-diam. Bahkan dokter pun tak bisa menyembunyikan haru yang menyelimuti detik-detik penuh keajaiban itu. Mereka semua tahu, cinta telah menyelamatkan nyawa Pak Mahmud. Tak lama kemudian, dokter memberikan perawatan tambahan dan memutuskan untuk memindahkannya ke ruang perawatan biasa. Ini mukjizat, ucapnya pelan. Pasien seperti ini biasanya tak kembali. Tapi dia kembali, karena panggilan dari hatinya. Karena ada yang menunggu dan mencintainya tanpa syarat. Di ruang rawat, Pak Mahmud dan Dita berbaring berdua di ranjang sempit. Dita terus memeluk tangan kakeknya, tak ingin melepaskan. Kita pulang ya nanti, Kek. Kita hidup bareng-bareng terus. Dita janji akan jadi anak baik, Dita gak mau kakek sakit lagi. Pak Mahmud tersenyum lemah, tapi penuh hangat. Kita akan pulang, nak. Kita lewati ini, bareng-bareng, seperti biasa. Dan malam itu, di rumah sakit sederhana, dua hati yang terluka saling menguatkan, bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan cinta yang tulus dan tak tergantikan. Karena di dunia yang sering kejam, kadang harapan muncul bukan dari keajaiban besar, tapi dari suara kecil yang tak pernah berhenti memanggil, suara dari hati yang tak rela kehilangan. 3 hari berlalu sejak Pak Mahmud siuman dari koma singkatnya. Meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya, ia sudah bisa duduk di kursi roda, didampingi Dita yang tak pernah lepas dari sisinya. Rumah sakit menjadi rumah sementara mereka. Di sanalah mereka belajar kembali memaknai hidup, bahwa napas yang tersisa adalah anugerah, dan pelukan kecil bisa mengusir seluruh ketakutan. Namun di tengah haru dan ketenangan sementara itu, ada satu kegelisahan baru yang muncul di hati Pak Mahmud. Ia menatap Dita yang sedang menggambar di atas selembar kertas. Gadis kecil itu pandai, cerdas, dan punya imajinasi luas. Tapi ia tak pernah merasakan sekolah. Usianya sudah 7 tahun, tapi ia hanya belajar dari cerita-cerita dongeng dan papan tulis bekas yang digantung di tembok kontrakan. Kamu pengen sekolah, nak? Tanya Pak Mahmud suatu pagi, suaranya berat namun lembut. Dita mengangguk cepat, matanya berbinar. Pengen banget, Kek. Pengen pakai seragam, pengen punya buku, pengen belajar sama teman-teman. Hati Pak Mahmud teriris. Di usianya yang renta dan tubuh yang mulai melemah, ia merasa semakin terbatas. Uang untuk makan saja sering tak cukup, bagaimana mungkin ia menyekolahkan Dita? Tapi ia tahu, ia tak bisa menyerah. Dita tak boleh mewarisi beban hidupnya. Dita harus punya masa depan. Sore itu, setelah memastikan Dita tertidur, Pak Mahmud memanggil pemuda ojek yang kini sering datang menjenguk. Namanya Rio. Nak Rio, kakek mau titip permintaan. Tolong bantu carikan sekolah yang mau terima Dita. Gratis pun tak apa, dia anak pintar, dia cuma butuh kesempatan. Rio terdiam, ia bukan orang kaya, tapi hatinya sudah terikat pada kisah Pak Mahmud dan Dita. Ia pun mulai menghubungi kenalannya, termasuk seorang relawan pendidikan yang sering menangani anak-anak jalanan. Keesokan harinya, Rio datang dengan kabar yang menggembirakan, ada sekolah swasta kecil, mereka siap menerima Dita, bahkan kasih beasiswa penuh. Pak Mahmud tak mampu berkata apa-apa selain menunduk dan menangis. Terima kasih, nak, kamu bukan hanya nolong kami. Kamu kasih kami harapan, Rio hanya tersenyum. Itu balasan dari dompet tua itu, Pak. Dari cinta Bapak yang gak pernah habis buat Dita. Kabar itu disampaikan ke Dita 2 hari kemudian,
dan reaksi gadis kecil itu sangat mengharukan. Ia memeluk kakeknya erat, matanya berlinang air mata. "Kakek hebat, kakek selalu bisa bikin mimpi Dita jadi kenyataan," ucapnya sambil menangis. Pak Mahmud hanya menjawab dengan pelukan panjang, berbisik, "Kakek janji, nak. Selama kakek masih bisa, kakek akan terus berjuang buat kamu." Hari pendaftaran pun tiba. Dita mengenakan seragam baru, hasil sumbangan dari komunitas kecil yang ikut tersentuh dengan cerita mereka yang sempat viral setelah insiden di toko emas. Seragam itu kebesaran, tapi senyum Dita membuatnya terlihat paling pas di dunia. Di depan pagar sekolah, Pak Mahmud berdiri dengan tongkat dan tubuh yang lemah, namun wajahnya bersinar. "Belajar yang rajin, ya, nak, jangan takut. Kakek tunggu di sini tiap hari." Dita mengangguk mantap, lalu melangkah masuk ke sekolah. Di balik matanya yang cerah, ada warisan terbesar yang tak terlihat, keteguhan, cinta, dan pengorbanan dari seorang kakek. Dan pagi itu, bukan hanya Dita yang memulai kehidupan baru, tapi juga Pak Mahmud, yang untuk pertama kalinya percaya bahwa masa depan tidak selalu sesuram masa lalu, selama masih ada hati yang bertahan demi orang lain. Hari-hari berlalu perlahan, seolah waktu berjalan lebih lembut sejak Dita mulai sekolah. Setiap pagi, Pak Mahmud mengantar cucunya dengan kursi roda tua yang kini menjadi kaki keduanya. Ia duduk menunggu di bawah pohon besar dekat pagar sekolah, sesekali bercengkerama dengan satpam atau orang tua murid lain. Meski tubuhnya melemah, jiwanya seperti disiram harapan baru. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Suatu siang, saat Dita sedang belajar, seorang pria parubaya mendekati Pak Mahmud yang sedang menunggu di bawah pohon. Ia membawa sebuah map lusuh dan wajah penuh keraguan. Apakah ini benar Pak Mahmud, mantan guru SD di Tegal tahun 1987? Pak Mahmud menatap lelaki itu dengan dahi berkerut. "Iya, saya pernah jadi guru, tapi itu sudah sangat lama." Pria itu lalu duduk di sampingnya, membuka map dan menyerahkan selembar surat dengan logo sekolah tua. "Saya murid Bapak, dulu Bapak pernah menyelamatkan hidup saya hampir keluar sekolah karena tak mampu bayar. Bapak yang bayarin diam-diam, dan saya bersumpah, kalau suatu hari bisa, saya akan mencari Bapak." Surat itu adalah surat penghargaan dari sekolah, disertai uang tabungan yang sengaja dikumpulkan oleh pria itu bersama komunitas alumni kecil yang ia bentuk. "Ini bukan balasan, Pak, ini tanda bahwa kebaikan Bapak tak pernah hilang. Dan sekarang, biarkan kami yang bantu." Air mata mengalir begitu saja dari mata Pak Mahmud. Tubuhnya gemetar, bukan karena lemah, tapi karena tersentuh. Selama ini ia tak pernah berharap balasan atas semua yang ia lakukan di masa lalu. Namun Tuhan seakan mengirim pesan lewat pria ini, bahwa tak ada cinta yang sia-sia, dan bahwa kebaikan, meski kecil, akan selalu pulang pada waktunya. Uang itu digunakan untuk melunasi tunggakan kontrakan, membeli kasur layak untuk Dita, serta menambah makanan bergizi setiap hari. Rio, pemuda ojek itu, juga membantu mengelola keuangan kecil mereka. "Sekarang Bapak fokus pulih, dan Dita bisa belajar tanpa beban," katanya mantap. Namun sebuah kabar buruk datang tiba-tiba seminggu kemudian. Dokter dari rumah sakit memanggil Pak Mahmud untuk pemeriksaan lanjutan. Dari hasil scan terakhir, ditemukan bahwa penyakit paru-parunya sudah memasuki tahap kritis. "Waktu Anda mungkin tak lama lagi, Pak Mahmud. Tapi kami akan tetap berikan perawatan terbaik." Pak Mahmud hanya tersenyum lirih. Ia tak kaget. Ia tahu tubuhnya menua dengan cepat. Tapi yang paling menyakitkan adalah memikirkan Dita. Siapa yang akan merawatnya nanti? Siapa yang akan mengantar dan menjemputnya sekolah? Siapa yang akan mendongeng sebelum tidur? Malam itu, ia menulis surat dengan tangan bergetar. Isinya penuh cinta, pesan, dan harapan untuk Dita. Ia menyelipkan surat itu di bawah bantal cucunya, bersiap jika suatu hari ia tak bisa bangun lagi. "Maaf kalau kakek pergi lebih cepat, tapi jangan takut. Dunia ini tetap indah selama kamu baik dan kuat, nak." Tapi Tuhan belum mengambilnya. Setiap pagi masih datang dengan senyum Dita. Setiap malam masih diisi dengan cerita pengantar tidur. Dan Pak Mahmud tahu, selagi ia bisa membuka mata, ia akan mencintai Dita dengan seluruh hidupnya. Bukan dengan janji panjang, tapi dengan kehadiran yang nyata. Karena cinta sejati bukan soal berapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita hidup untuk orang lain. Dan Pak Mahmud, dalam sunyi dan sederhana hidupnya, telah mencintai dengan cara yang tak bisa dilupakan dunia. Langit mendung menggantung sejak pagi.
Hujan belum jatuh, tapi udara dipenuhi kabut kegelisahan. Pak Mahmud duduk di kursi rodanya seperti biasa, menunggu Dita pulang sekolah. Namun hari itu, ia merasa napasnya lebih sesak dari biasanya. Tangannya bergetar, pandangannya buram. Tapi ia tetap bertahan, karena wajah Dita saat berlari keluar gerbang sekolah adalah obat yang tak tergantikan. Dari kejauhan, suara langkah kecil memecah keheningan. Dita muncul dengan seragam sedikit basah karena gerimis. "Kakek, hujan bentar lagi turun. Yuk kita pulang," katanya sambil tersenyum. Tapi belum sempat ia mendorong kursi roda, seorang wanita dengan payung besar mendekat dari arah berlawanan. Wajahnya asing, namun matanya tertuju tajam pada Pak Mahmud. Wanita itu berhenti tepat di depan mereka. "Mahmud," suaranya gemetar, antara tak percaya dan takut. Pak Mahmud menatapnya lama, napasnya tercekat. "Sari," ia mengucapkan nama itu seolah dari mimpi yang sudah dikubur puluhan tahun lalu. Dita kebingungan melihat keduanya. "Kakek, siapa dia?" "Sari, wanita yang pernah mengisi hidup Pak Mahmud dengan cinta dan luka sekaligus. Dulu, saat istri Mahmud meninggal dalam kecelakaan, Sari adalah satu-satunya yang mengulurkan tangan, mengisi kekosongan dengan kasih. Mereka hampir menikah, hingga kenyataan bahwa Sari hamil dengan pria lain memutuskan segalanya. Mahmud mundur, terdiam, dan pergi dari kehidupannya. Aku nyesal, Mahmud," kata Sari pelan, air matanya jatuh membasahi wajahnya. "Aku salah, dan setelah aku dengar kisahmu dari media, tentang kamu dan cucumu, aku harus datang." Pak Mahmud tak tahu harus berkata apa. Luka lama yang telah ia kubur kini menggeliat kembali, mengoyak ketenangan yang ia bangun bersama Dita. "Aku tak datang untuk mengusik," lanjut Sari. "Tapi aku baru tahu kalau anakku, Rio, anak dari pria itu, ternyata kenal kamu. Dialah yang cerita, dialah yang bantu kamu dan Dita." Pak Mahmud tersentak. "Rio, anakmu?" Sari mengangguk, lalu menarik napas panjang. "Dia tahu semua tentang masa lalu kita. Dan dia bilang, dia ingin membayar kesalahan ibunya, dengan menebusnya lewat kebaikan pada kamu." Air mata Pak Mahmud mengalir diam-diam. Dunia terasa berputar perlahan, seolah mempermainkan takdir. Rio, pemuda yang selama ini membantu mereka tanpa pamrih, ternyata adalah anak dari cinta yang tak pernah selesai. Dita menatap kakeknya bingung. "Kakek, kenapa nangis? Siapakah Rio sebenarnya?" Pak Mahmud menarik Dita ke pelukannya, lalu menatap Sari dalam-dalam. "Tuhan memang punya cara yang misterius, ya. Menyatukan kembali apa yang dulu tercerai, lewat jalan yang tak pernah kita duga." Sari tersenyum, meski matanya masih basah. "Kalau kamu izinkan, aku ingin bantu. Tak banyak yang bisa kulakukan, tapi aku ingin jadi bagian dari hidup Dita. Kalau kamu sakit, biar aku yang jaga dia." Malam itu, rumah kontrakan sederhana mereka terasa lebih hangat dari biasanya. Sari membantu menyiapkan makan malam, Dita terlihat senang punya teman baru, dan Pak Mahmud, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa tidak sendirian. Ada bayangan masa lalu yang kini berubah menjadi cahaya kecil, membawa harapan baru. Meski tubuhnya melemah, semangatnya seperti dilahirkan ulang. Ia tahu waktu mungkin tetap tak berpihak. Tapi sekarang, ia tak takut. Karena jika ia harus pergi suatu hari nanti, ia tahu Dita tak akan sendiri. Ada Rio, ada Sari, ada cinta yang terus hidup, bahkan dari serpihan masa lalu. Dan malam itu, di tengah suara gerimis yang menetes pelan di atap seng, Pak Mahmud menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, untuk satu kesempatan lagi."